Kita masih bicara soal mega korupsi dan masih bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, kami sangat berterima kasih Anda mau saya mengartikan Anda minta kita buka-bukaan sebagai bentuk komitmen Anda untuk bisa memberikan penjelasan agar semua ini menjadi lebih terang benderang. Kalau Anda saat ini saya beri kesempatan ruang besar untuk Anda di layar Kompas TV, Pak Ganjar. Setelah semua yang terjadi, nama Anda sudah disebut-sebut, bahkan tadi sudah saya bacakan sebagian cuplikannya dalam surat dakwaan. Apa yang hendak Anda sampaikan kepada publik, Pak Ganjar? Saya mencintai anak istri saya. Saya akan menghadapi ini tanpa harus mengharu biru buat anak istri saya. Dia menjaga martabat ayahnya, menjaga martabat suaminya. Itulah yang saya tunjukkan selama ini saya cukup serius dalam pemberantasan korupsi. Apalagi setidaknya setelah dari yang lalu 4 tahun kemudian saya menjadi gubernur, saya tunjukkan itu. Jadi agak gimana rasanya ya, istri saya menangis tentu dia sedih gitu. Jadi seolah-olah saya ini sudah menerima duit sebanyak itu, Mbak. Enggak. Insya Allah enggak saya. Jadi kalau kemudian obrolan kita masih sekedar ecek-ecek menjadi tontonan yang mohon maaf ya, seperti lelucon tontonan yang lucu-lucu di TV, saya nggak bisa menerima ini karena ini kesempatan untuk pendidikan. Bukan soal perlu justisia atau tidak. Hari ini statement itu akan ditunggu oleh masyarakat. Seberapa serius omongannya, mana sebenarnya terima, mana yang tidak. Tapi mohon maaf sekali lagi, saya hanya ingin menyampaikan itu saja. Saya mencintai keluarga saya tidak mau dia tercemar karena kelakuan ayahnya dan suaminya. Dan saya akan minta maaf pada rakyat kalau itu pasti terjadi. Pak Ganjar, terima kasih kami terima pernyataan Anda. Kami berterima kasih Anda sudah tampil di layar Kompas TV. Tapi sekali lagi saya beri penjelasan bahwa kita tidak ingin pun membahas malam ini, tidak ingin mendahului proses hukumnya Anda. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami jauh-jauh di Semarang, Jawa Tengah. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Mbak. Terima kasih Pak Ganjar sudah bergabung di Kompas Malam. Saya ke Bang Lusius. Bang Lusius, ini kalau tadi, ya kenapa Pak Ganjar masih bergabung bersama kami? Enggak, saya boleh closing statement nggak? Boleh. Saya hanya ingin Kompas lah yang akan menjadi media paling berani untuk membongkar. Saya hanya ingin itu saja. Saya terima kasih. Baik, terima kasih. Anda sudah hadir di layar Kompas TV, sudah membantu kami untuk menjadi media yang berani untuk membuka ini secara terang benderang kepada publik. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Anda hadir di Kompas Malam. Terima kasih Pak Ganjar. Bang Lusius, tadi saya lanjutkan pertanyaannya ini, kalau tadi setidaknya yang mengemuka di meja dialog kita malam ini adalah ini dari hulu ke hilir. Betul, semacam itu. Biasa ada pengaturan anggaran di DPR. Saya kira sih beberapa kasus korupsi yang terjadi dan melibatkan anggota DPR selama ini selalu menunjukkan memang ada proses seperti itu dari hulu ke hilir. Jadi ada kesepakatan lain yang diambil di luar rapat yang seharusnya merupakan forum resmi untuk mengambil keputusan. Saya kira itu yang menonjol dan menarik buat kita bahas dari kasus yang sekarang kita bahas ini, kasus korupsi IKTP. Saya terkagum-kagum membaca dakwaan jaksa dan sekaligus merasa betapa kacaunya. Kagumnya kenapa? Kagumnya karena ada rapat yang sudah menentukan angka terkait sebuah proyek yang begitu besar, melibatkan anggaran yang begitu banyak, 5,9 triliun. Pertengahan 2010, padahal APBN-nya 2011 ya? Betul. Dan yang mengambil keputusan itu hanya segelintir orang saja. Jadi betapa berkuasanya orang-orang ini, tapi sekaligus menjadi pertanyaan, lalu kemana daya kritis Komisi 2 yang melakukan pembahasan terkait anggaran, termasuk dalam hal ini anggaran IKTP ini? Apakah kemudian daya kritis mereka itu mati untuk mempertanyakan sampai sedetil-detilnya spek-spek dari proyek IKTP ini? Karena kalau kita melihat anggarannya digelembungkan begitu besar, dari sekitar 2, sekian triliun saja yang dibutuhkan operasional. 2,6 triliun? Ya, 2,6 triliun. Tapi kemudian yang diajukan dan disahkan di APBN itu ada 5,9 triliun. Harusnya kan akal sehat itu sudah harus mempertanyakan itu sejak awal. Dan proses pembahasan itu ada di Komisi 2. Kenapa itu tidak pernah muncul atau minimal itu tidak pernah disuarakan di publik selama ini? Ada kejanggalan dalam proses pembahasan. Kenapa angka ini tiba-tiba muncul di
anggaran yang diajukan oleh Kemendagri itu kan yang harusnya menjadi isi pembahasan di komisi-komisi. Ketika kemudian ini diterima lalu sekarang menjadi masalah kan kita baru merasa bahwa wah ada yang salah dengan semua ini. Kalau disebut kong kali kong, saya pinjam istilah Anda, kalau disebut kong kali kong, maka hilanglah fungsi dari DPR sebagai yang memegang atau namanya melekat fungsi pengawasan dan juga penganggaran padanya. Apa yang akan terjadi kalau memang faktanya seperti itu? Kita akan bahas usai jeda di Kompas Malam.